Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Uktiyu Franky Biantoro MPDI, dosen mata kuliah Sistem Evaluasi Pembelajaran PAI, dan tak lupa kepada teman-teman mahasiswa pasca sarjana PAI kelas B IAIN Salatiga. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Abdullah Mubarak. Pada kesempatan ini akan menyampaikan makalah tentang bentuk-bentuk tes dan karakteristiknya. Tes yaitu alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Tes bisa juga diartikan sebagai prosedur yang sistematis, objektif, dan standar untuk mengetahui hasil secara tepat. Bentuk-bentuk tes dan karakteristiknya. Penggolongan tes berdasarkan fungsinya sebagai alat pengukur perkembangan atau kemajuan belajar peserta didik. 1. Tes seleksi atau sering dikenal dengan istilah ujian saringan. Tes ini dilaksanakan dalam rangka penerimaan calon siswa baru. Hasilnya digunakan untuk memilih calon peserta didik yang tergolong paling baik dari sekian banyak calon yang mengikuti tes. 2. Tes awal atau dikenal dengan istilah pre-tes. Tes ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana materi atau bahan pelajaran yang diajarkan telah dapat dikuasai oleh peserta didik. 3. Tes akhir atau sering disebut dengan post-tes. Dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua materi pelajaran dapat dikuasai dengan baik oleh peserta didik. Yang keempat, tes diagnostik, yaitu tes yang dilaksanakan untuk menentukan secara tepat jenis kesukaran yang dihadapi oleh peserta didik dalam suatu mata pelajaran tertentu. 5. Tes formatif atau ulangan harian. Tes belajar yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah terbentuk setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. 6. Tes sumatif atau ulangan umum, yaitu tes belajar yang dilaksanakan setelah sekumpulan satuan program pengajaran selesai diberikan. Adapun penggolongan tes berdasarkan aspek psikis yang ingin diungkap. 1. Tes intelijensi, yaitu tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkap atau mengetahui tingkat kecerdasan seseorang. 2. Tes kemampuan, yaitu tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkap kemampuan dasar yang dimiliki oleh testi. 3. Tes sikap, yaitu salah satu jenis tes yang digunakan untuk mengungkap kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu respon tertentu terhadap dunia sekitarnya. Keempat, tes kepribadian, yaitu tes yang dilaksanakan dengan tujuan mengungkap ciri khas seseorang seperti gaya bicara, cara berpakaian, dan lain-lain. Yang kelima, tes hasil belajar atau dikenal dengan istilah tes pembelajaran. Dilihat dari segi banyaknya orang yang mengikuti tes. 1. Tes individual, yaitu tes di mana tester hanya berhadapan dengan satu orang testi saja. Yang kedua, tes kelompok, yakni tes di mana tester berhadapan dengan lebih dari satu orang testi. Kedua, dilihat dari segi waktu untuk menyelesaikan tes. Pertama, power test, yaitu tes di mana waktu yang disediakan buat testi untuk menyelesaikan tes tersebut tidak dibatasi. Yang kedua, speed test, yaitu tes di mana waktu yang disediakan buat testi untuk menyelesaikan tes tersebut dibatasi. 3. Dilihat dari segi bentuk respon. 1. Verbal test, yaitu suatu tes yang menghendaki respon atau jawaban yang tertuang dalam bentuk ungkapan kata-kata atau kalimat, baik secara lisan maupun tertulis. 2. Non-verbal test, yaitu tes yang menghendaki respon atau jawaban dari testi bukan berupa ungkapan atau kalimat, melainkan tindakan atau tingkah laku. 4. Ditinjau dari segi cara mengajukan pertanyaan dan cara memberikan jawaban. Pertama, tes tertulis, di mana tester dalam mengajukan butir pertanyaan dilakukan secara tertulis dan testi memberikan jawabannya juga secara tertulis. 2. Tes lisan, yaitu tes di mana tester dalam mengajukan pertanyaan dilakukan secara lisan dan testi memberikan jawaban secara lisan pula. Bentuk-bentuk soal tes hasil belajar ditinjau dari bentuk soal. 1. Bentuk uraian atau essay test,
juga dikenal dengan istilah subjective test, yaitu tes hasil belajar yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, tes tersebut berbentuk pertanyaan atau perintah yang menghendaki jawaban berupa uraian atau paparan kalimat yang pada umumnya cukup panjang. Yang kedua, bentuk-bentuk pertanyaan atau perintah yang menuntut jawaban berupa penjelasan, komentar, penafsiran, dan sebagainya. Ketiga, jumlah butir soalnya umumnya terbatas, yaitu berkisar antara 5 sampai dengan 10 butir. Keempat, pada umumnya butir soal tes uraian diawali dengan kata-kata jelas dan terangkan. Kelebihan penggunaan tes uraian yaitu 1. Dapat mengukur hasil belajar yang kompleks, yang tidak dapat diukur dengan tes atau cara yang lain. 2. Dapat mengukur perpaduan dan aplikasi tentang keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah. 3. Mudah disusun atau dibuat. Sedangkan kelemahannya, pertama, hasil pengukuran yang diperoleh sulit mencerminkan hasil belajar yang sebenarnya. 2. Memiliki keterbatasan akibat tidak konsistennya penyekoran. 3. Memerlukan banyak waktu untuk menilai jawaban. 4. Sampling yang diukur terbatas. Yang kedua, tes hasil belajar bentuk objektif, yaitu salah satu jenis tes hasil belajar yang terdiri dari butir soal yang dapat dijawab oleh testi dengan jalan memilih salah satu atau lebih di antara beberapa kemungkinan jawaban yang telah dipasangkan pada masing-masing item. 1. Tes objektif bentuk benar salah. 2. Tes objektif bentuk menjodohkan. 3. Tes objektif bentuk jawaban singkat. 4. Tes objektif bentuk pilihan ganda. Pertama, tes objektif benar salah. Kelebihannya, mudah disusun dan materi belajar atau sampling yang cukup luas dapat dicakup. Sedangkan kelemahannya yaitu jenis hasil belajar yang dapat diukur umumnya yang diukur terbatas pada aspek pengetahuan saja. Yang kedua, mudah ditebak. 2. Tes menjodohkan. Kelebihannya, yang pertama mudah disusun, yang kedua dapat mencakup aspek yang luas, khususnya materi faktual yang ada kaitannya dengan dalam waktu yang relatif singkat. Sedangkan kelemahannya yaitu lebih banyak mengungkap atau mengukur informasi faktual dan untuk materi pelajaran yang berhubungan. 2. Sulit menemukan materi pelajaran yang homogen. 3. Tes jawaban singkat. Kelebihannya, mudah disusun karena hasil belajar yang diukur relatif sederhana. Siswa diminta hanya memberi jawaban. Sedangkan kelemahannya tidak cocok untuk mengukur hasil belajar yang kompleks. 4. Tes pilihan ganda. Dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar dalam area aspek pengetahuan atau knowledge yang pada umumnya terdiri dari 1. Knowledge of terminology. 2. Knowledge of specific facts. 3. Knowledge of principles. 4. Knowledge of methods and procedures. Kelebihannya, pertama, siswa tidak mudah menemukan pernyataan atau jawaban yang salah. Siswa juga harus mengetahui mana yang benar. 2. Reliabilitas butir tinggi. 3. Homogenitas materi pelajaran terhindarkan. Sedangkan kelemahannya yaitu 1. Terbatas pada hasil belajar tingkat verbal. Yang kedua, karena yang diminta hanya memilih jawaban yang benar saja, maka kurang baik digunakan untuk mengukur keterampilan memecahkan masalah dalam matematik, pengetahuan alam. Yang ketiga, harus memperhatikan option misalnya distraktor. Demikian makalah dari saya, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.